Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tanta Nugraha akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk mengkonfigurasikan router dengan metode Dynamic Host Configuration Protocol, di mana DHCP itu sendiri merupakan salah satu bentuk konfigurasi yang dilakukan untuk mempermudah proses konfigurasi gitu, pembagian IP-nya. Karena dalam DHCP ini, pembagian IP itu dilakukan secara otomatis gitu untuk tiap perangkat komputernya. Nah, sehingga biasanya DHCP ini tuh digunakan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Adapun cara untuk melakukan apa sih konfigurasinya, kita bisa mengakses interface-nya, lalu tulis nama interface-nya. Setelah itu kita kasih IP address dan subnet mask-nya. Lalu jangan lupa di no shutdown, lalu excite, lalu kita buat DHCP pool dengan nama tertentu gitu ya. Misalkan di sini network 192. Lalu di sini kita tuliskan network dan subnet mask-nya. Lalu kita tulis default routernya dan excite. Seperti itu. Nah, mungkin nanti akan ada tambahan sedikit yaitu static routing karena di sini kita akan menghubungkan dua buah router gitu ya. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung buat saja. Bagaimana sih bentuk topologi jaringan yang akan kita buat? Pertama-tama, kita nanti akan membutuhkan dua buah router. Routernya kita akan pakai yang 2911 sebanyak dua buah seperti ini. Setelah itu, kita akan membutuhkan 4 buah switch. Switch ya yang ini. Switch ini tuh kita pakai yang 2260. Berarti kita pakai yang ini untuk switch yang pertama. Ini switch kedua, switch ketiga, dan ini keempat. Nah, kayak gini ya switchnya. Lalu selanjutnya kita bakalan pakai PC ya. Semuanya PC samain aja. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu PC-nya. Nah, udah kayak gitu kita tinggal menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Apabila perangkat itu berbeda, maka kita akan menggunakan kabel straight. Nah, copper straight cord. Yang ini ya, kita akan gunakan yang ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Di sini perangkat yang berbeda itu ada PC sama switch. Kita hubungin dulu ini VS Ethernet 0 ke switch-nya VS Ethernet 01 aja. Lalu untuk yang ini VS Ethernet 0 ke switch-nya ke VS Ethernet 02 aja. Lalu selanjutnya di sini dari sini VS Ethernet 01 ke sini jadi VS Ethernet 01. Lalu selanjutnya dari sini kita pakai VS Ethernet 01 atau port FA01 ke port FA02 seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan lagi perangkat yang berbeda yaitu switch dengan routernya. Switch dengan routernya di sini kita pakai VS Ethernet 02 ke sini kita pakai gigabit Ethernet 00. Lalu dari switch yang ini yang kedua kita pakai FA01. Gigabitnya ini gigabit 01 saja. Nah, udah kayak gini. Yang ini FA02 ke sininya gigabit 00. Nah, dari sini juga sama, kita pesan 01 ke sini gigabit 01. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dua buah perangkat yang sama. Di sini perangkat yang sama yaitu ada dua buah router. Nah, kita akan menghubungkannya dengan kabel cross atau copper crossover. Nah, kita pilih gigabit Ethernet 02 dan di sini juga gigabit Ethernet 02. Nah, sudah kita buat ya si topologinya. Di sini ternyata masih merah ya. Berarti kita belum melakukan konfigurasi sama sekali. Nah, untuk tahap yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi dulu nih pada bagian si router yang ini, router yang pertamanya dulu nih. Kita akan mengkonfigurasikan si DHCP-nya. Nah, untuk mengkonfigurasikannya, caranya pertama-tama kita ini nolkan dulu. Udah kayak gini kita enable, lalu kita configure terminal. Udah kita configure terminal, kita akses interface-nya. Nah, interface yang menghubungkan switch ke router yang ini ya, yaitu gigabit 00. Yang ini ya. Nah, untuk yang ini kita tulis gig 00. Kayak gini. Kita akses dulu interface-nya, lalu kita kasih IP ya.
IP untuk komputer yang ini, oh belum. Bentar, kita nyalakan dulu nih, ininya nih. Kita ubah desktop jadi DHCP ya, kayak gini. Lalu ini juga jadi DHCP, kayak gini. Lalu ini juga jadi DHCP, kayak gini. Dan ini yang terakhir juga DHCP. Ya, semuanya kita ubah jadi DHCP. Lalu kita lanjutkan ya yang ini. Interface gig 00. Ini ya. Nah, udah kita akses interface-nya, kita kasih IP address-nya. IP address-nya 192.168.10.1. Nah, untuk bagian yang ini kita pakai 10, kalau yang ini 20, yang ini 30, yang ini 40 ya IP address-nya. Di angka yang ininya ya, ini yang ketiganya. Nah, udah kita kasih IP address-nya, jangan lupa tulis subnet mask-nya 255.255.0. Ini tuh IP address untuk port yang gig 00. Nah, udah kayak gitu. Udah kita kasih IP address sama subnet mask-nya, kita enter, lalu kita no shutdown nih. Nah, udah ya. Udah kayak gini. Kita excite terlebih dahulu. Excite, udah di excite, kita baru nih ke si DHCP-nya, kita tulis IP DHCP, terus kita full, terus kita kasih nama jaringannya, networknya gitu. Tapi samain antara satu buat komputer yang ini, dan komputer yang ini, kita samain semuanya. Kita kasih nama Jaracom aja lah, Jaracompedia. Nama networknya Jaracompedia. Nah, udah kayak gitu, kita kasih networknya. Networknya itu 192.168.10 karena kita masih untuk yang 10.0. Nah, udah kayak gitu, kita jangan lupa tulis si subnet mask-nya 255.255.0. Ini ya. Udah kayak gitu, kita tulis default routernya. Default router. Listnya pakai strip ya. Router. Nah, default routernya kita tulis 192.168.10.1 ya buat default routernya. Udah kayak gitu, kita exit. Nah, udah kita exit, kita beralih ke si interface selanjutnya, interface sebelahnya gitu, yang gigabit Ethernet 00 yang ini. Konfigurasinya masih sama, bedanya itu di pengisian si IP atau networknya gitu. Nah, kita akses dulu interface-nya. Interface gigabit 01 ya, udah kayak gini. Udah kita akses, kita tulis IP address-nya. IP address 192.168.20.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0 ya untuk subnet mask-nya. Jangan lupa kita no shutdown. Nah, udah kayak gini, enter. Nah, udah kita no shutdown, kita exit terlebih dahulu. Udah di exit, kita kasih IP DHCP-nya full, lalu kita kasih nama networknya ya, nama networknya samain Jaracompedia. Lalu kita tulis networknya dengan cara menuliskan si IP address-nya 192.168.10, bukan titik 10, karena di sini kita udah 20, maka kita ganti networknya itu jadi titik 20, di sini titik 0. Kita tulis subnet mask-nya 255.255.255.0. Kayak gini ya. Udah kayak gitu, udah kita tulis networknya, kita tulis default routernya. Kayak gini, kita tulisin, udah nulis default router itu, kita tulisin IP-nya berapa untuk default router. Yaitu 192.168.20.1. Nah, ini untuk default routernya kayak gini ya. Nah, udah kayak gini, kita exit aja. Nah, udah kayak gini, kita coba tes dulu ya, apakah berhasil atau tidak nih.
successful dari sini ke sini, successful dari sini ke sini, successful. Berarti ini udah dikonfigurasi ya, udah benar. Tinggal yang sebelahnya lagi. Yang sebelahnya masih sama gitu. Kita tinggal klik yang ini, lalu kita konfigurasiin di command line interface-nya atau CLI-nya. Nah, ini kita klik no dulu, udah kayak gitu, kita ke router, lalu kita enable. Udah kita enable, kita configure terminal, udah kita configure terminal, kita akses interface-nya nih. Interface pertama yang akan kita akses, yaitu interface yang gigabit 00, yang ini ya. Berarti kita tulis interface gig 00, ntar udah kita akses, kita tulis IP address-nya. IP address-nya yang tadi 10 sama 20, berarti yang ini yang 30. Berarti kita tulis 192.168.1. Terus jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, udah kayak gitu, jangan lupa di no shutdown. Nah, udah kita no shutdown, selanjutnya kita excite terlebih dahulu. Udah kita excite, kita buat IP DHCP pool-nya. Tadi namanya apa coba? Nama networknya Jarkompedia namanya ya. Kita samain. Udah kayak gitu, kita kasih networknya. Networknya itu yaitu 192.168.30.0 buat networknya ya. Sementara subnet mask-nya 255.255.255.0. Udah kita tulis. Lalu setelah kita tulis networknya, kita tulis default routernya, router ya, default routernya gitu, kayak gini. Kita tulis IP-nya berapa, 192.168.30.1, ini untuk default routernya. Udah kayak gini, kita enter, lalu kita excite. Udah kita excite, kita akses interface yang satunya lagi ya, ini udah hijau tuh yang 00. Kita akses yang satunya lagi, yaitu interface gig 01, kayak gini ya. Udah kita akses, kita konfigurasiin, kita kasih IP address-nya, yaitu 192.168.40.1. Udah kita kasih IP address-nya, kita kasih subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Udah kayak gitu, kita no shutdown-in dulu. Udah kayak gini. Nah, udah kayak gini, kita excite terlebih dahulu. Udah kita excite, lalu kita tulis IP DHCP-nya. DHCP pool, nama jaringannya atau networknya Jarkompedia ya namanya. Nah, udah kita kasih nama networknya, kita kasih networknya nih. Networknya itu 192, IP-nya itu 168.40.0. Jangan lupa kita juga harus kasih subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, kayak gini. Udah kayak gini, kita kasih default routernya. Nah, default routernya yaitu 192.168.40.1. Ini untuk default routernya ya. Udah kayak gini, kita excite. Seperti itu. Untuk konfigurasinya ya, kita cek dulu nih. Kita ping dari sini ke sini apakah successful? Successful. Lalu kita ping juga dari sini ke sini apakah successful? Successful. Tapi apakah coba kita dari sini ke sini? Ternyata masih valid karena di sini kita belum mengkonfigurasikan cara statik atau routing statik untuk si routernya. Nah, untuk cara mengkonfigurasikannya bagaimana? Kita tuh bisa mengkonfigurasikannya itu bisa menggunakan CLI atau juga kita bisa mengkonfigurasikannya itu pakai apa? Kita ke config-nya nih. Kita misal ke yang ini ya. Kita bisa konfigurasiin di sini. Caranya kayak gimana? Caranya. Nah, cara untuk mengkonfigurasikannya, kita isi dulu nih IP address sama subnet mask untuk gigabit Ethernet 02-nya nih. Karena gigabit Ethernet 02 itu yang menghubungkan antara router 1 dan router 2-nya. Nah, kita isi IP address-nya dengan 10.10.10.1 untuk
gigabit Ethernet 02 yang ini dan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, udah kita isi. Selanjutnya kita isi untuk yang sebelahnya juga nih. Untuk yang ini kita isi di gigabit Ethernet 02, yaitu IP address-nya 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, udah kita isi. Selanjutnya kita buat routing statiknya. Kita klik routing ini, lalu ke statik, lalu kita isi networknya, network yang bagian sini nih, berarti itu 192.168.30.40. Nah, subnet masknya 255.255.255.0. Kalau neck hop-nya berarti IP yang di sebelah sini, yaitu 10.10.10.2. Kita add. Nah, udah. Bentar. Oh, network address-nya. Salah. Di sini ada kesalahan network address-nya, yaitu 30.0. Salah, bukan 40 ya. Nah, udah kita tambahkan si network address-nya segitu. Kita add. Nah, bisa kan? Di add. Nah, ganti sekarang yang 30 ininya jadi 40. Lalu kita add juga. Udah kayak gini. Udah kita tambahkan. Lalu kita konfigurasi yang ini nih, yang pinggirnya. Lalu kita ke routing, ke static. Nah, di sini ada networknya. Networknya 192.168.10.0. Karena jaringan yang ini ya. Subnet masknya 255.255.255.0. Neck hop-nya berarti neck hop yang ini, yaitu 10.10.10.1. Kita add. Nah, kita add, udah bisa ya masuk. Lalu ganti ini jadi 20. Nah, kita add. Udah beres ya untuk static routing-nya. Kayak gini. Di sini ini kita on-kan ya, jangan lupa port statusnya. Lalu di sini juga kita on-kan ya port statusnya. Nah, kayak gini. Kalau di-on-kan jadi dua-duanya hijau. Nah, udah hijau, kita coba tes ping ya. Dari sini ke sini tadi udah, oh masih valid. Ternyata kita tunggu dulu, dari sini ke sini masih valid. Dari sini ke sini juga masih valid. Oke, dari sini ke sini masih valid. Ini sepertinya sedang dalam proses pemahaman. Kita boleh tunggu dulu saja. Oke, setelah proses pemahaman yang cukup lama, kita coba ping aja, tes ping ya. Dari router ini ke sini, successful. Dari sini ke sini, successful. Dari PC ini ke sini, successful. Oke, dari PC ini ke PC ini, ternyata successful. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila kita taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.